Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, senang sekali berjumpa dengan Anda semua. Dan di waktu yang singkat ini kita mau mempelajari dan merenungkan firman Tuhan di bawah satu judul pemahaman tentang berkat. Untuk mendasari renungan kita saat ini, saya membaca Pemazmur pasal 40 ayat yang ke-6. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Pemahaman tentang berkat. Apa yang paling sering dipahami orang Kristen tentang kata berkat? Jika pendeta berkhotbah demikian, saudara ingin hidupnya diberkati Tuhan, bukan? Saudara ingin berkat melimpah dari Tuhan, maka kebanyakan jemaat Tuhan berpikir, amin Tuhan, aku pengen uang yang banyak, aku pengen membeli mobil yang baru, aku pengen pergi jalan-jalan, pergi shopping, pergi ke Bali, pergi ke luar negeri bahkan, dan ingin hutang-hutangku terlunaskan. Seringkali berkat diidentikan dengan uang atau kekayaan Bapak Ibu Saudara. Tidak jarang saat mendengar seorang berkata, saya baru terima berkat Tuhan nih, pemahaman kita berasumsi, oh ia baru terima uang. Nah, jika kita memahami berkat Tuhan hanya melulu uang saja, ini mengakibatkan pemahaman yang keliru Bapak Ibu Saudara. Salah memahami bahwa orang yang punya banyak uang adalah orang yang pasti diberkati Tuhan. Akibatnya kalau melihat orang kaya, kalimat selanjutnya yang meluncur, ia diberkati Tuhan dengan luar biasa ya. Tuhan seperti mesin ATM bagi pemahaman mereka seperti ini, yang siap sedia mencucurkan dana kepada anak-anaknya. Faktanya bahwa Tuhan tidaklah identik dengan kekayaan, tetapi berarti hal-hal yang lain juga Bapak Ibu Saudara. Seperti yang terpenting itu adalah kesehatan kita, saudara-saudara, amin. Kedamaian, bahkan terlebih keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, saya ingin mengambil contoh di dalam firman Tuhan yang bisa kita lihat adalah jemaat Laodikia Bapak Ibu Saudara. Mereka hidupnya makmur, mereka kaya, tidak kekurangan apapun. Namun justru Tuhan Yesus mencela mereka karena di hadapan Tuhan mereka adalah miskin, telanjang, buta dan sebagainya. Kita bisa belajar dari jemaat Laodikia Bapak Ibu Saudara bahwa kekayaan materi di dalam diri seorang tidak selalu berbanding lurus dengan kekayaan rohaninya. Bahkan bisa berbanding terbalik Bapak Ibu Saudara. Berkat seharusnya membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, bukan menjauhkan diri kita daripada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa memberkati dengan uang, tetapi berkat Tuhan juga dilimpahkan dalam bentuk yang lain Bapak Ibu Saudara-saudara. Makanya sebuah pujian dengan syair, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasihnya. Bapak Ibu Saudara, ini di dalam buku kemenangan iman. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasihnya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasihnya. Benar, Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan bukan karena uang, tetapi karena penyertaannya. Orang yang melihat berkat Tuhan hanya sekedar uang, akan bertobatlah Bapak Ibu Saudara, karena hidupnya pasti sering merasa susah hati. Namun orang yang memandang berkat Tuhan, yaitu orang yang memandang berkat Tuhan melampaui dari uang, Bapak Ibu Saudara, hidupnya akan penuh dengan ucapan syukur. Mari kita benahi pemahaman kita mengenai berkat Bapak Ibu Saudara. Jadi refleksi diri kita masing-masing. Mengapa orang Kristen sering menyamakan berkat Tuhan dengan uang? Bapak Ibu Saudara, terus coba sebutkan 3 berkat Tuhan dalam kehidupan Anda, bukan berupa berkat uang yang Anda rasakan
selama 1 minggu ini, Anda pasti akan merasakannya. Kalau kita mau kembali melihat, dapatkah kesehatan dibeli dengan uang? Kesehatan dan kedamaian dan keselamatan adalah berkat terbesar dalam kehidupan orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk renungan singkat-Mu. Kami telah melihat tentang berkat Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah mati di atas kayu salib bagi umat-umat ketebusan-Mu, dan sudah menyatakan berkat itu dalam kehidupan kami, yaitu berkat terbesar, yaitu adalah berkat keselamatan. Kami percaya kepada Yesus dan kami akan menerima upah kerajaan surga, dan kami masih hidup di dunia ini tentu bonus karena kami bekerja keras dan kami diberkati secara materi. Tetapi bukan materi yang membuat kami melihat berkat yang terbesar, tetapi karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami dan keselamatan yang Tuhan janjikan bagi setiap anak-anak-Mu. Dan buatlah iman kami terus bersandar, dan iman kami diteguhkan kembali, selalu menyadari, selalu ingin menyesali setiap pemahaman kami tentang berkat-berkat itu, dan mengabaikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudaraku kekasih Tuhan, kita yang telah mendengar dan akan diberkati dan melakukan firman Tuhan selalu dalam kehidupan kita, dan berkat Tuhan akan mengalir terus di dalam pekerjaan kita, rumah tangga kita, dan kita harus memuliakan Tuhan dan harus setia dan mengagungkan Tuhan setiap detik, setiap saat hingga Tuhan datang kedua kali. Puji Tuhan. Shalom.